Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli sofa. Wa sahbi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, milik Allah. Patut terus-menerus kita haturkan, karena atas rahmat, nikmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, kita masih dikehendaki dan dijalankan untuk terus-menerus menimba ilmu melalui kajian kitab Wasiatul Mustafa. Semoga dengan semakin bertambahnya ilmu kita, bertambah pula bimbingan kita, bertambah pula iman, takwa, mahabbah, dan ma'rifat kita. Untuk itu, marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'i masyayikhis sufiyah, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i masyayikhina wa asatizatina wa asatizatina khususan wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara wabtalahu fasabara wa asa'a fastaghfara dakhalal jannah min ayyi babin sya'a. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah kemudian bersyukur, diuji oleh Allah lantas ia bisa bersabar, kemudian ketika dia berbuat kesalahan, dia melakukan kejahatan, keburukan, kejelekan, disusul dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, ia akan masuk surga dari pintu manapun sesuai dengan kehendaknya. Ia mau masuk pintu manapun, silahkan. Ada 3 hal dalam pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini agar kita dirahmati oleh Allah kemudian dimasukkan ke surga, dan kita disuruh milih mau masuk lewat pintu yang mana. Ketiga hal tersebut adalah ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diuji, diberi ujian bersabar, ketika melakukan kesalahan beristighfar. Silakan mau masuk lewat pintu manapun. Ini 3 hal yang hendaknya
selalu ada pada diri seorang mukmin. Karena kondisi mukmin itu ya seperti itu. Ketika mendapat nikmat, bersyukur. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita tidak diberi nikmat oleh Allah? Mari kita renungkan, kita hayati sejak kecil, sejak lahir, bahkan sebelum kita dilahirkan, sewaktu kita masih berada di dalam kandungan ibu kita sudah diberi nikmat oleh Allah. Sampai hari ini, sampai detik ini, nikmat Allah tidak pernah diputus. Dari situlah kemudian, andai kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Berarti tidak boleh tidak. Kapanpun dan dimanapun, dan dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dengan terus-menerus memujinya, menyanjungnya. Semakin baik pengenalan kita kepada Allah, semakin pandai kita memujinya. Orang yang tingkat makrifatnya, tingkat kenalnya tinggi kepada Allah, ya, semakin ia pandai memuji-muji Allah. Sebaliknya, orang yang tidak pandai memuji Allah itu dikarenakan makrifatnya, kenalnya kepada Allah rendah. Jadi tidak ada alasan bagi orang mukmin untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua, kondisi kedua, ketika diuji oleh Allah, bersabar. Sabar dan syukur itu secara timbangan sama. Orang yang sabarnya kecil, syukurnya juga kecil. Orang yang kuat bersabar, ya, pandai bersyukur. Orang yang ketika mendapatkan ujian, musibah, bala, cobaan dari Allah, kemudian dia kuat bersabar, yang sebelumnya tentu upaya menyabar-nyabarkan ketidaksabarannya. Ketika ia diberi nikmat, ya ia pandai bersyukur. Jadi orang mukmin itu harusnya senantiasa berada dalam dua kondisi tersebut. Jika tidak dalam kondisi syukur, ya beradalah dalam kondisi sabar. Jika tidak berada dalam kondisi sabar, beradalah dalam kondisi syukur. Terus begitu. Dan yang terakhir, ketika berbuat kesalahan, ketika
berbuat salah, dosa, ketika melakukan keburukan, ketika melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, segeralah mohon ampun kepada Allah. Beristighfarlah dengan sebenar-benar istighfar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Dinamakan manusia karena ia menempati salah dan lupa. Khata' wan nisyan. Jika dipahami dari kaidah ini, maka manusia haruslah senantiasa bertempat di tempat khata' wan nisyan. Selalu merasa banyak salah. Selalu merasa belum benar. Dan senantiasa merasa banyak lupanya dibanding ingatnya. Dari situlah kemudian menyadarkan pelakunya untuk terus-menerus meminta ampun kepada Allah. Karena ia merasa terus berada dalam kondisi salah dan dosa. Merasa terus-menerus berada dalam kondisi lalai dan lupa. Sehingga menumbuhkan, membangkitkan kesadarannya kapanpun dan dimanapun, senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur dan kuat bersabar, serta senantiasa berkesadaran bahwasannya salah dan dosa kita terlalu banyak kepada Allah. Kemudian diberikan anugerah untuk terus-menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minat taibin wa minal mutatahhirin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.